Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Baik, untuk part yang kelima ini, saya berbagi dan berkolaborasi dengan Kombel Mandiri Handayani dari Gunung Kidul. Kebetulan saya mengenal Pak Fajar sebagai penggerak Kombel tersebut, kemudian saya komunikasi dan Alhamdulillah Ketua Kombel mendukung sehingga bisa melaksanakan webinar dengan Kombel tersebut. Saat itu hadir moderator Bapak Fajar, kemudian keynote speaker 1 Bapak Azbani SPD MPD selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian keynote speaker yang kedua yaitu Ibu Yuli Estiarom MPD, Duta Teknologi DIY dari SMAN 1 Seigan. Silahkan. Terima kasih Pak Sugiono. Terima kasih juga untuk seluruh hadirin. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker yang pertama. Beliau Bapak Asdani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ya panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat kita sekalian yang kita dipertemukan di moda Zoom meeting ini pada acara webinar praktek baik pembelajaran berdiferensiasi dengan AI dan pendekatan TIPEK yang diselenggarakan oleh Kombel Mandiri Handayani. Teman-teman Mandiri Handayani, terima kasih. Sebelumnya, tadi saat dimulai baru 28 orang Pak Mun, sekarang sudah 60 orang partisipan. Insya Allah ini luar biasa. Izinkan saya menyapa beberapa kawan yang sempat tadi kirim nulis di kolom chat. Teman saya Pak Sugino dari SD Bibis di zona barat daya sana. Katanya saya hadir Pak gitu di kolom chat tadi. Dan beberapa kawan yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir di forum ini. Terima kasih. Ada senior-senior saya dan kawan-kawan yang berkesempatan membagi waktu untuk hadir di forum ini. Matur nuwun Bu Kasmiati, ini
hadir Pak gitu ya di kolom chatnya. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman penggerak komunitas belajar mandiri Dayani, yang saya hormati keynote speaker Bu Yuli Nestiarum, Magister Pendidikan, Bu Guru apa Bu Kepala Sekolah ini Pak Mun? Saya guru Pak. Oh, Bu Guru dari SMP 1 SMA Negeri 1 Seyegan. Salah-salah wae. Kemudian yang saya hormati Pak Muhammad Fathul Damanhuri, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 1 Tempel, Sleman. Bersyukur saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian setelah kemarin Mas Mun menghubungi saya untuk bisa berbagi waktu gitu. Saya agak ragu karena pagi tadi sampai siang saya diminta hadir di SMP di SD Gabukan. Di SD Gabukan itu di Subo. Di Subo, Kidul Tenggara sana Bu Yuli. Mungkin Bu Yuli belum tahu ini petanya di mana itu. Di SD Gabukan. Di samping itu barangkali ada yang batin ya, kok saya Pak Bani kok anggodasi barang kemaki timen gitu. Tidak untuk kemaki Bapak Ibu, tadi saya ditugasi Bu Kadis untuk sebuah kegiatan yang kegiatan itu mempersyaratkan pesertanya mengikuti dengan redaksi gitu. Mohon izin. Selanjutnya saya bangga, saya hormat kepada teman-teman penggerak komunitas belajar mandiri Handayani yang selalu berupaya mengcreate, mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah dalam rangka untuk berbagi agar kawan-kawan di luar sana bisa mengikuti, bisa menyimak, bisa mengambil inspirasi dari narasumber yang diundang untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi praktek baik dalam hal khususnya di dalam tugas sehari-hari sebagai pendidik pengajar di sekolah masing-masing. Teman-teman sekalian, sebagaimana disampaikan Mas Fajar bahwa teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi berkembang sangat pesat karena itu sebuah keniscayaan manakala kita, wabil khusus kawan-kawan guru, untuk terus belajar, terus mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, sehingga dari waktu ke waktu kita memiliki kompetensi yang makin meningkat. Ujungnya adalah ketika pendidikan di kelas masing-masing juga bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada anak didik masing-masing. Ya, ini tidak bisa tidak kecuali ada kreativitas, inovasi yang dilakukan oleh kawan teman-teman guru. Nah, berbagi praktek baik itu, saya pikir bisa berbagi, memberikan inspirasi pada yang lain untuk sama-sama melakukan upaya untuk itu. Nah, teman-teman sekalian, bahwa ke depan tentu kita dituntut untuk itu. Ingat teman-teman sekalian bahwa kata Ali, ya Ali bin Abi Thalib kalau salah, anak didik kita, anak-anak kita dan anak didik kita itu akan hidup di zaman yang bukan zaman kita. Karena itu pesan beliau, didiklah mereka, jangan hanya sepertimu dididik kala itu. Gitu. Jadi begitu caranya. Artinya kalau anak didik kita ini hanya dididik seperti kita waktu kita dididik dulu, maka mereka tidak akan bisa menggunakan di masa mereka yang akan datang. Itu saya pikir satu hal yang harus dipedomani selalu agar kita punya niat, punya tekad untuk terus mengembangkan diri. Kemudian, teman sekalian, berkaitan dengan materi hari ini, yaitu apa tadi, pembelajaran berdiferensiasi, teman sekalian, bahwa kita tidak bisa pungkiri anak didik kita ini punya keberagaman, Karena itu layanan yang harus kita berikan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jangan dipaksa untuk mereka itu melakukan
yang tidak mereka sukai dalam hal misalnya mapel tertentu untuk standar it's okay, tetapi ketahuilah, mari sadarilah bahwa mereka punya potensi yang unik yang bisa jadi itu berbeda dari yang lain. Nah, itulah yang mesti kita kenali, lalu kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, maka mereka akan merasa nyaman untuk terus belajar. Kemudian, berkaitan dengan artificial intelligence, teman-teman sekalian, saya pernah menyimak sebuah bintek singkat itu ya. Saya menyimak singkat. Saya takjub, saya kagum, saya sungguh ingin ikut materi itu, tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan. Pemanfaatan artificial intelligence, kemudian termasuk semacam virtual manipulatif, dan yang lain, yang itu memberikan kemudahan bagi kita. Jangan kawan-kawan guru merasa ini tambah beban, bukan, ini justru akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, karena itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk anak didik kita, karena yang kita lakukan ini adalah untuk anak didik kita, untuk anak didik kita, dan untuk anak didik kita. Saya pikir itu Pak Mun, Mas Fajar, yang dapat saya sampaikan, memberikan motivasi, semangat kepada kita sekalian, sesuai dengan potensi, sesuai dengan porsinya masing-masing, agar dimanapun berada, kita semangat, dan saling mensupport untuk mereka saling meningkatkan potensi kita masing-masing. Yang terakhir, satu kalimat bijak yang ingin saya sampaikan, kalau kita ingin meraih segala sesuatu yang belum pernah kita raih, saya ulang, kalau kita ingin meraih segala sesuatu yang belum kita raih, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kalau kita ingin meraih segala sesuatu yang belum pernah kita raih, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Artinya ini seiring sejalan dengan bagaimana kita membangun, meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang tugas kita masing-masing. Demikian teman-teman sekalian, selamat mengikuti webinar hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah pemahaman, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita pada tataran implementasi di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Fajar. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asdani atas sambutannya. Kita lanjutkan keynote speaker yang kedua. Beliau Ibu Yuli Nestiarum, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Yuli kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Mas Fajar? Ya, jelas, Bu. Alhamdulillah. Sugeng siang menjelang sonten Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Bapak Asbani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Gunung yang Kidul, Mbak. saya, oh ya, mohon maaf, Gunung Kidul. Kemudian yang saya hormati moderator kita Mas Fajar Rudianto gitu ya, dan Pak Fathul Damanhuri ya, sahabat teknologi. Ini Pak Fajar nggak ikut ini tahun ini, Pak? Nggak ikut ya? Hanya Pak Fathul Damanhuri ya yang ikut ya, sahabat teknologi. Baik, nggak apa-apa. Saya dihubungi Pak Damanhuri ya untuk keynote speaker di kesempatan hari ini. Mungkin akan sedikit mengupas ya, karena background saya juga guru gitu ya. Boleh share screen, Mas Moderator? Kayaknya saya belum diizinkan ini ya, masih host disable. Ya. Namanya Bu Zuli ya? Iya. Kok nggak muncul di layar saya? Sebentar. Oh gitu. Sebentar. Kain aja. Yuli Nurwijati? Yuli Nestiarum, Pak. Oh iya, iya, iya. Iya. Sampun. Oke, terima kasih Bapak.
Baik, izin share screen ya Ibu Bapak sekalian. Saya tidak lama karena memang kan nanti ini panggungnya untuk Mas Damanhuri ya di komunitas belajar mandiri Handayani Gunung Kidul ya, luar biasa ya, di mana komunitas memang saat ini ini ya dipicu untuk mendorong apa ya, sebenarnya tujuan utamanya, goalsnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Sudah tampil Mas Fajar? Baik. Baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi saya akan mengupas sedikit tentang ini ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan AI gitu ya. Jadi seperti kita ketahui saat ini ya, AI kan bukan sesuatu yang baru lagi ya untuk Ibu dan Bapak sekalian. Dengan AI ini bukan kemudian mengganti kita manusia atau siapapun itu ya, manusia dengan berbagai profesi gitu ya. Kalau kita di sini sebagai Ibu dan Bapak guru, kepala sekolah gitu ya. Tetapi AI ini akan sangat membantu di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Dengan modal AI, pengetahuan tentang AI, kemudian awareness tentang AI, kita juga bisa mengarahkan anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap pemanfaatan AI. Seperti itu ya. Ibu dan Bapak sekalian, jadi kalau kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Asbani ya. Saya hanya akan highlight sedikit bahwa memang di kurikulum 2013 apakah ini sudah ada? Sebenarnya sudah ya, hanya mungkin bisa ditekankan lagi karena memang ketika Ibu dan Bapak itu di kelas itu mengakomodir berbagai keunikan peserta didik kita, kemudian juga keragaman gaya belajar mereka, kecepatan belajar mereka, kemudian kemampuan yang berbeda-beda, maka kita sudah mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi Ibu dan Bapak. Jadi memang ini fungsinya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta memberikan kesempatan mereka untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing. Begitu ya Ibu Bapak. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, mungkin kita bisa ini ya, bisa sedikit melihat gitu ya, akan share sound. Semoga bisa tertampil suaranya. Jadi contoh pemanfaatan AI saat ini gitu ya. Kita akan mulai dulu dari ini ya, sebentar. Nah, ini saya coba klik ya. Mungkin Ibu dan Bapak sudah pernah melihat tayangannya ya. Ada suatu kafe di sini, sudah tampil belum ya? Sudah. Tampil tapi masih muter itu. Agak ini ya, agak freeze ya, Mas Fajar ya, sebentar. Ini masih muter-muter. Bisa dilihat Ibu Bapak, Mas Fajar, kedengaran suaranya? Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat tayangan tadi, jadi itu adalah pemanfaatan AI di bidang ini ya, perdagangan atau bisa dikatakan ini ya, industri rumah tangga gitu ya, kafe gitu ya, bahwa saat ini ketika seorang pengusaha itu ingin melihat apa ya, semacam keefektifan pekerjanya itu tidak perlu ini ya, tidak perlu memberikan manajer di situ. Ya, dia sudah dengan kemampuan AI di situ dia mampu melihat si misalnya pegawai pertama itu dia sudah menyajikan berapa cup kopi misalnya. Itu kelihatan gitu ya. Atau bisa melihat seorang pengunjung itu
duduk di situ sudah 1,5 jam atau 2 jam kok belum pesan makanan atau minuman di situ, bahkan sampai seperti itu gitu ya. Nah, kita akan lanjut ya. Nah, kalau untuk pemanfaatan dalam pembelajaran berdiferensiasi sendiri, salah satu contohnya. Jadi ini saya kasih salah satu contohnya saja ya, masih banyak yang lain. Nah, jadi salah satu contohnya misalnya ketika kita di awal itu mendapati siswa kita ya, peserta didik kita, karena saya guru kimia Ibu dan Bapak, maka saya akan ibaratnya harus tahu gitu ya kemampuan mereka dalam menyerap ini ya, atau kecepatan belajar gitu ya. Kecepatan belajar kimianya itu seberapa, ada yang cepat, ada yang kemudian agak lambat, ada yang sangat lambat begitu ya. Nah, maka kita harus ini ya ibaratnya aware sama mereka. Yang cepat memang tidak bermasalah gitu ya, tetapi kalau untuk yang sedang ataupun lambat itu bisa jadi ketika kita tidak mengakomodir kecepatan belajarnya, maka mereka akan merasa ketinggal gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu saja, Ibu dan Bapak, mungkin nanti bisa ditanyakan juga Pak Damanhuri ya, bahwa salah satu tugas pembatik level 3 yang kemarin, nah Pak Damanhuri ini kan sudah level 4. Itu adalah salah satunya adalah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi menggunakan MPI ini kita bisa memberikan kesempatan ke peserta didik ya untuk mengakomodir kecepatan belajarnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada anak ini ya, misalnya kita klik start gitu ya. Jadi MPI itu cirinya adalah memiliki tombol-tombol yang interaktif gitu ya. Jadi seperti anak mainan game aja gitu. Nah, di sini ada menu dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ada intro. Pemanfaatan AI saya gunakan di sini Ibu dan Bapak. Jadi tidak setiap gambar atau ilustrasi itu mudah kita dapatkan gitu ya. Ketika saya guru kimia, kemudian saya ingin memberikan ilustrasi bahwa atom itu seperti apa gitu ya. Kemudian ini saya cari di AI-nya Canva gitu ya. Jadi saya mendeskripsikan ada seorang perempuan gitu ya, ibu guru menggunakan hijab, kemudian dia membawa model atom gitu ya, membawa model atom, kemudian dikelilingi oleh peserta didiknya di dalam kelas. Nah, ketika kita menginginkan suatu ilustrasi tertentu, nah tidak semua bisa kita mudah dapatkan di entah itu foto apapun gitu ya, bahkan di foto Canva biasa gitu ya. Tapi menggunakan fasilitas AI, kita akan dipermudah untuk menemukan foto atau ilustrasi yang itu mendukung gambar yang memang kita inginkan ya, sesuai dengan spek yang memang kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian dari sini harapannya ketika kita dibantu oleh AI sebenarnya ada satu kemudahan gitu ya. Ada satu kemudahan untuk kita Ibu dan Bapak guru untuk mengeksplor lebih banyak hal-hal yang menarik lagi gitu ya, untuk bisa menyuguhkan pembelajaran yang memang betul-betul membuat anak memiliki minat dan tidak kemudian ibaratnya sudahlah kimia itu susah gitu ya, gurunya galak misalnya gitu ya. Jadi di kelas itu kan sudah terbebani dengan hal-hal yang abstrak, udah susah, gurunya juga enggak mengenakan, materinya juga tidak menarik. Nah, itu sudah pangkat 3 gitu ya. Jadi dengan AI ini peserta didik kita diharapkan itu akan interest gitu ya terhadap pembelajaran yang kita bawakan. Sekali lagi, AI, Ibu dan Bapak, itu tidak akan bisa menggantikan posisi kita sebagai guru. Tetapi AI itu akan sangat membantu tugas-tugas kita sebagai guru untuk mempermudah pembelajaran agar lebih menarik dan lebih menyenangkan lagi. Begitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi. Kalau ini kan untuk jenjang SMA gitu ya. Kalau untuk
misalnya jenjang, apalagi jenjangnya yang agak bawah SD misalnya, itu cukup banyak nanti materi misalnya cerita dongeng yang ibu dan bapak mau ambil di situ, ilustrasi gambar yang tidak umum gitu ya. Ibu dan bapak bisa langsung memanfaatkan AI ini untuk mendukung ilustrasi yang ibu dan bapak inginkan. Seperti itu ya. Mungkin itu saja Mas Fajar ya, dari saya paparan sedikit mengenai introduction ya. Nanti kan akan disampaikan oleh narasumber yang sesungguhnya yang kita pasti akui lah ini ya kredibilitasnya. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ya berbagi praktik baik ini. Semoga bukan hanya sertifikat yang diinginkan ya satu-satunya goals yang dikejar gitu ya. Tapi sebenarnya dalam setiap kegiatan kita tujuannya tidak lain adalah memberikan insight ke diri kita gitu ya, belajar lagi dan tidak ada kata yang diucapkan oleh seorang guru selain selalu belajar dan jangan pernah berhenti belajar karena dengan demikian kita akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Yuli atas sambutannya yang luar biasa, membuat kita lebih bersemangat lagi. Kita langsung ke materi inti hari ini kepada Bapak Muhammad Fatkul Damanhuri, Sarjana Pendidikan. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Pak Fajar atas waktu yang telah diberikan. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oh ya, baik. Sebentar, mohon izin saya screen. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang kami hormati Bapak Asbani SPD MPD, selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Bidang SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Yuli Nestiarom MPD, Duta Teknologi DIY. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Fajar Rudianto SPDSD, finalis Dutek 2023 yang sekarang menjadi autor, dan juga penggerak komunitas Mandiri Handayani Gunung Kidul. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu guru hebat, khususnya dari Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana atas rahmat dari Allah kita semua dapat bertemu secara tatap maya pada siang hari untuk saling belajar, Bapak Ibu ya, saling belajar mengenai praktik baik Terus ya. Jadi saya tuh Putus kelihatannya. Guri agak terganggu ya. Ini internetnya Pak Fahrul kelihatannya. Nah, kita tunggu nih Bapak Ibu. Sebenarnya Pak Ugi terpental. mohon maaf ya Bapak Ibu, sinyal di sekolah kita beberapa minggu ini sedang tidak lancar Bapak Ibu. Oke, oke.
ini di Sleman, tapi ya sama ya. Tidak hanya di gunung Bapak Ibu yang kadang sinyalnya sulit, di sini juga sulit kadang-kadang. Hanya saya tethering ini Bapak Ibu. Ya, Baik, baik. saya lanjutkan lagi. Jadi saya ingat kenalan saya Pak Fajar, nggih. Kita tuh senasib Bapak Ibu. Saya itu finalis di tahun 2022, saat itu masuk 5 besar calon duta teknologi. Nah, kemudian di tahun 2023, saya itu di level 3 telat ngumpul tugas akhir, ternyata tidak lolos. Kemudian di level 3-nya, kemudian Pak Fajar sampai 5 besar Bapak Ibu, luar biasa sekali itu. Nah, Pak Fajar di tahun 2023 menjadi finalis sampai 5 besar Bapak Ibu, mewakili Gunung Kidul saat itu. Nah, kemudian ternyata kemarin kan Pak Fajar itu hanya masalah teknis Bapak Ibu. Sebenarnya Pak Fajar itu sudah membuat MPI yang luar biasa. Saya kemarin lihat itu ketika kita WA-an, cuma masalah teknis karena sekarang itu untuk mengupload MPI ke Drive itu ya, itu banyak kendala Bapak Ibu. Nah, kita paling mudah sekarang pakai yang namanya GitHub Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu barangkali nanti ada yang ingin tahu nih sebenarnya apa sih ini kok GitHub ini. Nah, nanti insya Allah nanti malam ya, kita akan ada pelatihan pembuatan MPI. Ini dinaungi oleh IGI Sleman Bapak Ibu. Nanti dengan Ibu Yuli juga, dengan saya dan beberapa teman kami di Sleman Bapak Ibu. Nanti monggo yang barangkali ingin memperdalam pembuatan MPI nanti malam bisa gabung dengan kita di Sleman. Untuk pengantar Bapak Ibu. Nah, tadi di awal sudah disampaikan ya oleh Ibu Yuli ya. Beliau ini adalah mentor saya dulu ketika Google Master Trainer sampai level 2 dengan Bu Yuli. Mentor saya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya materinya menggunakan microset Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar bersama cara menggunakan microset. Kenapa ini penting? Karena sekarang ini kita itu banyak memiliki link Bapak Ibu. Contohnya ada link ujian dengan Google Form, mungkin ada link Google Classroom, ada link Google Slide, ada link apalagi ya, video pembelajaran dan seterusnya. Atau ada link juga Canva. Nah, tapi kan kita itu terkadang bingung. Kita mau ngajar nih, ternyata materinya belum berubah sama dengan tahun lalu. Kita ingin menggunakan media yang sama dengan tahun lalu, uh, atau ingin kita gunakan tapi kita edit beberapa hal. Nah, dengan microset ini nanti kita akan mudah untuk mencari materi yang telah kita buat sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk pelatihan kita dapat mencantumkan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah flyer berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dengan AI dan pendekatan TIPEC. Gambar bisa. Nah, kemudian di sini ada materinya. Nah, materinya di sini. Oke. Kemudian kita bisa ngisi profil juga seperti ini. Nah, kemudian blog juga bisa, WhatsApp bisa, sosial media pun juga bisa kita cantumkan di sini. Jadi ketika kita ingin mengajar, kita cuma butuh link microset kita sendiri, itu sudah nanti bisa untuk mengajar kita seharian lah seperti itu. Karena semua udah ada di sini Bapak Ibu. Nah, kita pelajari dulu materi kita pada siang hari ini. Bentar. Ya, Bapak Ibu, ini lewat saja. Oke. Nah, tadi itu AI si kemudian nah, kita gambar dulu. Nanti monggo yang sudah tahu jawabannya langsung ngetik aja di kolom chat.
Monggo Bapak Ibu. Yang pertama ini mudah saja. Untuk ice breaking saja. Oh, khusus. Saya dengan aja. Oh, ya sudah. Meskipun Pak Fajar sudah lebih jelas suara saya. Sudah putus-putus nih ya, Pak. Mohon maaf, ternyata kendala sinyal. Saya screen lagi, mohon izin. Mohon maaf Bapak Ibu. Aduh, Halo, Assalamualaikum. Terdengar suara saya? Ya, Pak. Agak Halo Pak kecil tapi. Fajar. Mhm. Halo Pak Ya, Fajar. sudah. Ya, ya. Ya, lanjutkan, Pak. Terus terus sambung lagi ya, Pak Uri. Bapak Ibu, ini Pak Uri masih terganggu ya.
Jadi beliau itu mengikuti saat ini pembatik level 4. Kalau rasakan di level 4 juga, dibimbing Bu Yuli juga. Tahun kemarin kami dari Wonosari hanya berdua dengan Bu Indri yang dari SD Singkar. Nah, tahun ini dari Wonosari nggak ada yang lolos. Masa sih Pak? Wonosari nggak ada yang lolos. Gunung Kidul kalau nggak salah 6 yang lolos. Kebetulan satu teman saya Bu Laili itu kita dulu satu komunitas Android di Balai Tekomtik dulu masih di TKP. Nah, terus saya sendiri kenal dengan Pak Uri karena sempat berkolaborasi bersama guru kemarin mengisi kegiatan di Sahabat Pembatik dan Pak Uri moderatornya. Sekarang gantian saya moderatornya Pak Uri ya, narasumbernya. Ini sudah muncul Pak Uri. Bisa dilanjutkan Pak Uri. Oke. Mohon maaf ya Pak Fajar, Bapak Ibu semuanya. Kendala sinyal nih jaringan. Bisa lebih keras lagi Pak Uri. Mungkin dekatkan mikrofonnya. Sekarang jelas belum Pak? Ya, cukup. Nah, ya. Oh ya, sudah jelas ya Pak ya? Oke, oke. Lanjutkan. Baik, mohon izin share screen Bapak Ibu, saya share screen kembali. Tapi saya off cam ya Bapak Ibu ya, ternyata jaringannya tidak stabil. Nggak tahu ini kok, siang ini kok banyak kendala ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sampai di sini tebak gambar. Monggo, yang sudah ketemu jawabannya silahkan dijawab di chat box Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah dijawab ya? Sudah Pak Wajar tadi? Ya itu ada di message Oh Nadiem ya, Makarim. oh ya sudah baik. Oke, sekarang lanjut Bapak Ibu yang agak sulit ke level 2. Monggo Bapak Ibu. Berapa coba nih? Kita tebak bersama-sama. Monggo Bapak Ibu, silahkan ditebak. Monggo, bisa diklik, kemudian ditulis di kolom chat. 28. Oke, sedikit meleset Bapak. Ya, 88 Bapak. Oke. Kemudian sekarang ini yang sulit Bapak Ibu. Ini kemarin disampaikan oleh fasil kami, karena kebetulan saya cek GP Bapak Ibu, di antara 5 peserta saat itu, kami tidak bisa menjawab ini dengan benar Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu monggo. Dicoba untuk dijawab Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Oh, 88 tadi nggih bener nggih. Pak Mulyati yang tadi ya 88 benar. Kalau yang ini Bapak Ibu, ada yang sudah ketemu jawabannya? Monggo. Ada 30, 180. Nah, kita coba. Ya, belum tepat ya Pak Ibu ya, 43. Monggo silakan di screenshot nanti bisa dicari apa yang menjadikan jawabannya 43 Pak Ibu. Saya dulu juga penasaran ini kok bisa 43. Nanti monggo silakan dicari. Untuk intermezzo saja Pak Ibu. Nah,
Sekarang monggo, Bapak Ibu pilih A atau B. A untuk Instagram, B untuk Facebook. A nggih, Instagram. Oke. Yang lain? Ya, kebanyakan A ya Pak Ibu nggih. Nanti kalau pindah ketahuan kalau sudah tua nggih kita nggih. Karena kan Facebook itu kan sudah lama nggih daripada Instagram. Lagi dulu ada yang namanya Friendster Bapak Ibu, YM, Yahoo Messenger. Itu saya mengalami Pak Fajar. Buat Friendster, buat Yahoo Messenger, ya itu saya mengalami. Oke, yang berikutnya. Nah, pilih mana Bapak Ibu? A atau B? Berlari atau bermain bulu tangkis? Ya, B ya, bulu tangkis. B. Ada A juga ya. Nah, oke, ada yang A, ada yang B. Oke. Nah, sekarang coba pilih A atau B, Bapak Ibu, secara manual atau Bapak Ibu lebih suka secara digital. Monggo, pilih A atau B. Ya, ada yang A ya, yang B juga ada ya. Secara manual ada, yang secara digital juga ada, Pak Ibu. Oke, baik. Maknanya apa, Bapak Ibu? Maknanya adalah kita semua itu memiliki preferensi pilihan masing-masing, Bapak Ibu. Ada yang suka melukis, ada yang suka mendesain grafis, Bapak Ibu. Ada tadi yang lebih suka Instagram, ada yang lebih suka Facebook. Kemudian ada yang lebih suka yang tadi nggih, berlari, suka bermain badminton, Bapak Ibu. Nah, itulah anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita itu memiliki kebutuhan yang beragam. Atau lebih fokus lagi, anak-anak kita itu memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Makanya kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sejak tahun 2023 itu istilah berdiferensiasi dirubah menjadi terdiferensiasi, Bapak Ibu. Itu ada pengumuman dari BKSAP. Nah, saat itu dirubah. Jadi ketika kita mengikuti pembatik di tahun 2023, itu modulnya sudah diganti bukan berdiferensiasi, tapi terdiferensiasi. Namun karena kita sudah familiar dengan berdiferensiasi, jadi saya menggunakan berdiferensiasi biar tidak rancu barangkali ya. Karena ternyata zaman juga seperti itu. Ketika kita ikut CGP juga memakai istilah berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ya Pak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berorientasi terhadap kebutuhan belajar murid, di mana guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi tadi nggih, murid itu kan memiliki kebutuhan yang beragam, makanya perlu adanya diferensiasi pembelajaran. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan kebutuhan belajar murid sendiri, kita harus memahami 3 aspek ini ya Pak Ibu. Kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, kemudian profil belajar murid. Nah, kesiapan belajar itu kan bagaimana murid itu memahami materi yang akan kita sampaikan. Jadi ada asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kemudian minat murid, apakah tadi nggih, ada yang suka barangkali membuat mind mapping secara manual, ada yang lebih suka secara digital di Canva dan seterusnya. Kemudian profil belajar murid, bagaimana murid itu profilnya bagaimana, pekerjaan orang tuanya bagaimana, kemudian dia hobinya apa, dan seterusnya. Berdasarkan dari profil murid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strategi ini dapat dijalankan berdasarkan minat murid. Tadi nggih, kebutuhan murid serta profil belajar murid, sehingga murid dapat mengakses materi sesuai dengan belajarnya. Nah, walaupun ternyata nggih, sekarang itu kita memisahkan sesuai dengan gaya belajar itu sudah tidak boleh, Bapak Ibu. Kemarin ada asesor yang mengatakan bahwa kita sudah tidak boleh memisahkan anak, ada yang auditori, visual, kinestetik itu sudah tidak boleh. Karena secara kemarin katanya ya,
secara keilmuan itu diragukan, kemudian di negara-negara barat ini sudah tidak dilakukan lagi Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita ke kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital. Nah, jadi TIPEK yang dapat diimplementasikan dengan optimal, maka inovasi pembelajaran dapat tercapai. Nah, konsep inovasi banyak digunakan saat ini karena teknologi dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Jadi kan sekarang itu teknologi itu bagian tak terpisahkan lah dari hidup kita. Kita bahkan ketika bangun tidur ya, yang dicari itu bukan apa ya, mana istri kita yang berbaring di samping kita, tapi HP kita itu kan ya. Kemudian kita buka, oh WhatsApp dan seterusnya. Atau ketika mau tidur Bapak Ibu, yang dipegang itu bukan tangan istri kita, tapi kita pegang HP ya, seperti itu. Bahkan ketika anak itu kan ya, anak baru lahir, cenger, itu sudah dihadapkan dengan teknologi. Bagaimana kemudian mereka dipoto jepret-jepret, ya kan, dengan HP. Kemudian foto mereka diupload di IG dan seterusnya. Jadi kan memang sekarang itu teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital sendiri kita menggabungkan pengetahuan tentang materi, ya, bahan ajarnya seperti apa, kemudian cara mengajarnya atau pedagoginya, okay. Modelnya apa, apakah PBL, apakah PJBL, apakah inquiry dan seterusnya, kemudian pendekatannya apa, kemudian metodenya apa, apakah diskusi, apakah ceramah bervariasi dan seterusnya. Kemudian teknologinya bagaimana? Sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Nah, jadi antara konten, kemudian pedagoginya, kemudian teknologinya. Maka kemudian disingkat menjadi TIPEK tadi itu Bapak Ibu. Nah, ini komponen dari TIPEK, dari pengetahuan dasar tentang teknologi sampai dengan yang ketujuh adalah bagaimana pengetahuan dalam menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini contoh praktisnya Bapak Ibu bagaimana implementasi pembelajaran digital. Nah, dengan pendekatan TIPEK tadi Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada gambar guru. Jadi guru itu yang pertama adalah menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengenai teknologi secara tepat. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman yang baik memberikan aspek teknologi, pedagogi, dan pengetahuan. Nah, kemudian sinyalnya, apakah laptop, apakah smartphone, kemudian proyektor, apakah ada juga microset, MI, quiz, internet, dan sebagainya. Kemudian dari murid, itu bagaimana mereka melakukan kegiatan yang menyenangkan dan pada murid. Kemudian pembelajaran abad 21 atau 4C. Kemudian belajar secara mandiri dan mungkin Zoom saya error ya, Pak Fajar. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Suaranya Pak Uri kurang Dalam keras. kegiatan, ya, oke. Dalam kegiatan berbagi praktik baik kemarin, sekarang sudah jelas Pak Fajar? Ya, sudah. Oh ya, baik. Kemudian dalam kegiatan berbagi praktik ini, ya, saya ingin menyampaikan ini telah saya buat Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita barangkali ada yang belum familiar dengan apa itu MPI. MPI adalah multimedia pembelajaran interaktif, yaitu program pembelajaran mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur dilengkapi dengan alat pengontrol untuk memfasilitasi pengguna mengontrol pola belajarnya sendiri. Gabungan unsur di atas dapat berupa teks, kemudian grafik,
kemudian video, animasi, suara, dan aktivitas. Nah, contohnya adalah ini ya Pak Ibu. Ini adalah MPI yang kemarin saya kembangkan. MPI Stupa, Studi Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu. MPI Stupa. Ini kemarin untuk tugas kami, tugas saya di level 4 kemarin. Oh, saya di level 3 kemarin Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian ada petunjuk secara langsung. Oke. Ini ketika saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Anak-anak secara kolaboratif menggunakan aplikasi Stupa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada statement dari anak-anak terakhir. Hmm, Loading nggak usah. Baik. Oke. Saya ganti ke lagi Bapak Ibu sebentar. Oke, ke sini. Nah, Bapak Ibu, jadi di Minecraft ini setelah mencantumkan aplikasi Stupa yang saya buat di sini, e-learning, nah, kemudian e-learning kelas 9, dan Bapak, kita ke MPI Stupa ini, kita ke materinya dulu. Bagaimana penggunaan AI itu dalam pembelajaran yang akan kita siapkan Bapak Ibu. Kalau ini dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Bentar, ini kok loading, nggih. Nah ini. Jadi AI kan sekarang bertebaran di mana-mana, nggih. Bahkan kita itu bisa mengenerate gambar, bahkan video, hanya dengan modal ketik, Bapak Ibu. Kita ngetik. Saya kemarin dulu ya, dulu putus-putus, nggih, Pak Fajar, nggih. Salah lagi, Pak. Ya, putus-putus ya. Maaf ya, kendalanya banyak ini. Ya, jadi gini ya Pak Ibu ya, AI itu kan sekarang bertebaran di mana-mana ya. Bahkan kita hanya menggunakan teks ya, kita bisa mengenerate Agak dekat mic-nya, gambar, Pak. ya gambar, bahkan video, ya gambar bahkan video. Kita bisa mengenerate dari tulisan yang telah kita buat Bapak Ibu. Nah, di Gamma ini kita bisa membuat PowerPoint Bapak Ibu itu hanya dengan file yang kita punya. Jadi kita punya bahan ajar atau kita anu aja, kita punya buku siswa, kemudian kita punya filenya, kemudian kita potong nih, mungkin kita buat satu bab, nah, kita potong satu, kemudian kita upload. Nah, ini kemudian akan dibuatkan oleh kami ini dengan AI-nya nanti menjadi sebuah slide PowerPoint Bapak Ibu. Sebentar, saya tunjukkan. Ya. Oh, nunggu itu ya, kok namanya lama sekali ini bukanya. Kita lihat dulu MPI-nya, MPI stok Bapak Ibu.
musiknya, kalau kita klik di sini tombol sound ya dengan silang itu berarti kita matikan soundnya Bapak Ibu. Kemudian silakan di klik nanti dia sudah suara lagi. Kemudian klik Terputus ya. Tidak ada suaranya, Pak. Musiknya. Mungkin kita bagikan link presensi saja ya. Silakan ada di chat ya. Bisa dicek. Materinya menarik, sayangnya Pak Guri ini terganggu sinyalnya. Bapak Ibu, link presensinya ada di chat, bisa dicek. Kalau ada kendala nanti bisa disampaikan. Ya, tadi juga tempat sempat terpental juga nanti tadi ketika awal Bu Zuli tadi. Nggak tahu juga ini. Saat saya hubungi. Mas Fajar, link presensi belum ada. Pripun? Link presensi Sudah di yang tanya. chat ya? Oh, di chat. Oke. Ya, oke. Saya kirim di chat. Monggo Pak Munawar di yang YouTube mungkin bisa ditambahkan. Sudah tadi saya sampaikan di awal. Saya coba buka link presensi kok belum bisa ya Pak. Tak ketuk-ketuk atau mungkin sinyal. Sinyal yang burus. Bagi Bapak Ibu yang terlambat, nanti bisa cek lagi rekamannya di link YouTube yang sudah disampaikan di grup Mandiri Handayani maupun di chat itu sudah saya sampaikan.
Dan untuk membatasi nah, nanti untuk link presensi akan kita tutup ya. Jadi yang sudah bisa membuka segera presensi. Pak Dwi saya hubungi belum bisa Bapak Ibu. Kayaknya gangguannya memang cukup parah. Sambil menunggu Pak Fajar, nggih, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan, Pak. Bapak Ibu, ini kita dari komunitas belajar mandiri Handayani itu memberi kesempatan kepada Bapak Ibu kalau akan berbagi praktik baik dipersilahkan. Nanti silahkan mengontak salah satu dari penggerak komunitas, bisa ingin menyampaikan praktek baiknya. Nanti kita fasilitasi link Zoom-nya, waktunya, dan publikasinya. Sehingga nanti apabila ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan praktek baiknya, maka silahkan kontak pada kami untuk nanti dijadwalkan. Demikian Pak Fajar, terima kasih. Presensinya belum bisa, Pak. Terangnya bagaimana itu? Belum muncul di mana, Pak? Presensi. Di pesan ya, di message, Pesan. ya. Di pesan di ini, di chatting. Di bawah itu ada chat. Modelnya kayak gini. Oh, enggak kelihatan. Gimana cemilannya? Bapak Ibu, saya menghubungi Pak Huri memang kesulitan. Oh, memang Sudah di sampai pause, Bu. eh, sudah Pak Huri sudah sampai pindah tempat ini tetap belum bisa masuk. Ini baru saja masuk, Pak. Oh, sudah masuk? Ya, proses join. Halo Pak Fajar, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan Oh, jelas? iya. Ya, sudah masuk. Nggih, ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Sekarang pindah tempat saya. Nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin share screen lagi. Oh, nggak bisa ya Pak Fajar? Sharing is not turned on. Pak Mun, coba. Oh, ya. Tapi Ya. suaranya jelas suaranya. Oh ya. Ya. Belum bisa share. Sudah dibuka. Oh, ya sudah bisa. Baik, mohon izin Bapak Ibu dan mohon maaf ya, ada kendala tadi. Sebentar. Ya. Ini kok nggak muncul yang sebentar ya Pak.
Baik, Bapak Ibu, saya buka kembali nggih untuk Microsoft yang saya pakai. Sebentar. Ini sudah nggih. Berarti kita tadi nggih sampai MPI Bapak Ibu. Nah, MPI-nya saya simpan di sini ya Bapak Ibu di e-learning. Kemudian ini MPI Stupa Bapak Ibu. Dari awal saja kita mulai. Nah, di awal kita diminta untuk menyantumkan video opening dari pembatik Bapak Ibu. Oke, seperti ini tampilannya. Kalau ini berisik, kita matikan aja lagunya. Kemudian kita start di sini. Kemudian ini ada penunjuk, bisa kita baca-baca. Kemudian selanjutnya kita isi nama, kemudian sekolahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik mulai Bapak Ibu. Ini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini itu ada capaian, tujuan, materi, asesmen, referensi sampai dengan pengembang, Bapak Ibu. Kita buka, coba. Ini capaiannya. Seperti ini capaiannya. Kemudian tujuannya. Tujuannya seperti ini. Kemudian materi. Kita klik start di sini. Nah, untuk materi, ini saya ambil karena saya adalah mengajar pendidikan Pancasila. Ini saya ambil di bab 3, makna kemerdekaan berpendapat warga negara. Nah, seperti ini materinya. Oke. Saja. Kemudian kita lanjut ke asesmen Bapak Ibu. Nah, ini asesmennya. Jadi di aplikasi yang saya gunakan yang namanya adalah Articulate Storyland, termasuk Pak Fajar juga pakai nggih, Articulate Storyland. Ini sudah ada template untuk soal yang ingin kita pakai Bapak Ibu. Termasuk ini ada drop down, sudah ada. Kita asal aja, oke. Kemudian ini ada bentuknya adalah uraian singkat. Oke. Kemudian pilihan ganda juga ada, pilihan ganda. Nah, kemudian di akhir ada resultnya, hasilnya. Ini passing grade-nya adalah 80, baru 60 berarti belum lolos KKM. Bisa direview juga di sini. Review, oh, ternyata ini salah. Kemudian yang berikutnya, oh benar, yang berikutnya. Yang ketiga, oh benar lagi. Kemudian yang keempat, oh benar lagi. Yang kelima, salah. Nah, seperti itu. Nah, ini baru 5 soal yang saya buat karena kemarin di tengah-tengah jalan itu kita seperti dikejar-kejar itu karena ada kendala tadi itu terkait dengan hosting yang sedang trouble Bapak Ibu. Baik, kemudian referensi di sini ada. Kemudian yang berikutnya adalah pengembang di sini. Nah, saran ketika Bapak Ibu mengembangkan MPI untuk pengembangnya tidak usah terlalu detail. Bisa akun media sosial, kemudian juga bisa akun YouTube kita dan email kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah MPI yang saya kembangkan kemarin menggunakan aplikasi tadi itu, Articulate Storyline, kemudian saya padukan dengan Canva. Nah, jadi background seperti ini saya buat di Canva, Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya mengandalkan di Articulate Storyline itu nanti eh, tampilannya jadul, Bapak Ibu. Jadi perlu dikreasikan dengan Canva biar bagus tampilannya. Termasuk ini, ada tulisan stupa ini termasuk ini juga di Canva, Bapak Ibu. Tidak usah menggunakan Corel Draw ya. Kalau dulu kan saya juga pakai Corel Draw. Sekarang kan Canva itu sudah sangat
luar biasa sekali ya Pak Ibu, apalagi Canva for Education. Oke, itu. Nah, kemudian saya ingin ke microset Bapak Ibu di sini. Nah, hari ini kita masih ada waktu nggih, kita coba untuk bersama-sama membuat yang namanya microset. Mengapa ini penting? Tadi nggih, ini adalah pintu masuk ke link yang kita punya untuk pembelajaran. Nah, ini saya mengembangkan microset dengan SID ya Pak Ibu. Oke, saya yang pandang dulu. SAD itu adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat tautan pendek dan microset. Tautan pendek SID mudah diingat dan dibagikan, sehingga dapat membantu pengguna untuk meningkatkan visibilitas dan engagement. Microset SID dapat digunakan untuk menampilkan informasi dan konten secara menarik dan terstruktur. Nah, jadi poinnya adalah menarik dan terstruktur, Bapak Ibu. Seperti ini, ada profil, e-learning, kemudian link PMM, website, dan seterusnya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita sama-sama membuat microset dengan link yang saya bagikan, Bapak Ibu. Nah, kenapa dengan link ini? Karena nanti ketika Bapak Ibu menggunakan link yang saya bagikan, nanti Bapak Ibu akan dapat akun starter premium 1 bulan dengan kode referral Zaman Huri, Bapak Ibu. Bedanya apa dengan akun gratis? Bedanya adalah microset yang kita kembangkan nanti bisa sampai 30. Kalau kita free itu maksimal 5, Bapak Ibu. Tapi itu sudah sangat mumpuni sih. 5 itu, 5 microset. Kalau terkait dengan link shortener atau memperpendek tautan itu tidak batasi setahu saya. Oke. Sekarang silahkan klik link. Bentar. Referral. Saya cari dulu di sini apa itu di Google Keep. Di sini. Monggo bagus silahkan diklik link yang saya bagikan di kolom chat. Silahkan. Kita praktek bareng-bareng untuk buat microset Bapak Ibu. Nah, jika sudah diklik Bapak Ibu, nah, kita bersama-sama buat ya. Tadi di sini. Oke, di sini. Oke. Setelah Bapak Ibu klik, silakan klik lanjutkan dengan Google. Kemudian yang berikutnya adalah pilih akun Google-nya. Kemudian pastikan kode referral tertulis Daman Huri. Kemudian centang 2 kotak kecil sebagai syarat. Kemudian lalu klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, ini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, ini ya Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Kemudian tadi nggih, referral seperti ini. Oke, kemudian ini sudah sampai di akun yang telah kita buat. Saya demokan langsung Bapak Ibu. Coba sebentar. Saya menggunakan Gmail yang belum saya daftarkan di SID. Sebentar Bapak Ibu. Di sini belum. Nah,
Bentar, mohon maaf, saya share screen kembali. Tadi yang ini. Oke, ini Bapak Ibu, silahkan continue with Google. Kemudian pilih email kita. Kemudian lanjutkan. Kemudian lanjutkan. Nah, kemudian ini dipastikan kode referralnya adalah Zaman Huri. Kemudian di I have read, I want to. Kemudian di next. Nah, kita butuh dashboard. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat microsetnya sudah sukses, maka di pojok kiri atas itu ada tulisan starter monthly Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti kita telah berhasil membuat akun microset. Saya adalah membuat akun SID dengan kode referral tadi itu Bapak Ibu. Nah, sekarang monggo Bapak Ibu, saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sudah berhasil semua sampai sini. Monggo silahkan klik di chat, ya, klik di chat. Silahkan klik angka 1 Bapak Ibu. Atau tulis angka 1. Ya, mantap nih ya. Pak Francisco sudah bisa. Monggo yang lain, Bapak Ibu ada yang udah berhasil? Selain Pak Franciscus. Nah, alhamdulillah ini Bu Heni sudah ya. Dari SD Mentel 1. Kemudian ada Pak ya, Pak Eka, mohon maaf. Pak Eka udah bisa ini Pak Eka. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nah alhamdulillah ini ada Bu Rusnila juga ini sudah berhasil ya. Baik. Kalau sudah sampai di sini, kita akan membuat 2 hal ya. Yang pertama adalah memperpendek tautan, kemudian kita membuat microset. Nah, sebelumnya saya jelaskan sebentar ya Bapak Ibu terkait dengan apa itu memperpendek tautan dan apa itu microset. Apakah tampilan layarnya sudah ganti ke presentasi saya Bapak Ibu? Sudah Pak Fajar? Sudah ganti? Microset, Namun, microset ini. tuh, ini ganti 2 fitur SID. Iya bukan Pak Fajar? Yang shortling ya. Iya, link shortener. Nah, sudah. Oh ya sudah. Nah Bapak Ibu, terima kasih Pak Fajar. Nah ini kita bahas dulu 2 fitur SID. Yang pertama adalah penyingkat tautan, yang kedua adalah BioLink atau microset. Nah, ini terlihat ya Pak Fajar nggih? 1 link shortener terlihat. Ada emoticon. Atau anu, harus diganti ya. Oke. Sekarang udah terlihat ya Pak Fajar ya. Ya. Link shortener. Bapak Ibu. Yang pertama adalah link shortener atau memperpendek tautan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, kita kan punya link panjang nih, contoh Google Doc. Nah, sekarang kita praktek saja langsung. Contoh kita ingin memperpendek link dari YouTube Bapak Ibu. Nah, silahkan ke YouTube. Nah, kita cari mungkin film pendek Pancasila ya, tentang Pancasila. Nah, ini kita klik titik 3-nya ini,
kemudian bagikan, kemudian salin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke microsite kita. Sini aja. Nah, ini ke microsite kita. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik buat tautan baru. Nah, buat tautan baru. Kemudian link yang tadi silahkan dipaste di sini. Kemudian beli judul. Contohnya adalah film pendek Pancasila. Nah, kemudian kita singkatkan. Nah, setelah kita singkatkan, kemudian kita rubah di sini, Bapak Ibu. Kita tulis film pendek Pancasila. Coba nih, kita simpan. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, ini karena sudah dipakai Bapak Ibu. Oh, berarti kita yang lain Bapak Ibu. Ini 2 juga sudah, berarti 3. Oh, ternyata tidak bisa. Berarti sudah dipakai oleh orang lain Bapak Ibu. Coba 4. Nah, ini masih bisa. Nah, kemudian kita tinggal bagikan. Bisa di copy atau di QR code Bapak Ibu. Kalau copy, kita tinggal salin. Bisa ke WA dan seterusnya. Kita bisa cek di sini ya Pak Ibu. Oh, ternyata sudah berhasil. Atau kita bisa download QR code-nya juga. Nah, ini ya, tinggal di-download. Nah, gitu Bapak Ibu. Kelebihannya di Microset, saya adalah kelebihannya di SID ini, nah, kita itu bisa langsung membuat barcode di sini. Tidak perlu kita copy ke website pembuat barcode Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin melihat kembali di sini ya Bapak Ibu. Nah, bisa di-share kembali atau langsung barcode di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebentar, aku baru webinar. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu. Siapa yang berhasil untuk perpendek tautan Bapak Ibu? Monggo. Kita klik atau tulis angka 2 Bapak Ibu. Monggo bisa tulis angka 2 di kolom chat. Yang berhasil untuk memperpendek tautan. Monggo Pak Slamet, MPD silahkan bergabung ya. Alhamdulillah ini tambah rame. Monggo Bapak Ibu sudah berhasil. Memperpendek tautan sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada. Silahkan ketik angka 2. Monggo tadi Pak Franciscus, Bu Heni, Pak Eka, Bu Rusnila, Bu Sukistiani, Bu Tri, Bu Vivin, gimana? Sudah berhasil? Sudah berhasil atau belum? Belum ada ya yang nulis ya? Atau saya anggap sudah ya, karena kan ini secara umum ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya. Oke. Sekarang kita coba yang microset Bapak Ibu. Nah, ini adalah hal yang baru barangkali ya, yang baru kita ketahui mungkin. Nah, ini seperti dengan website ya Bapak Ibu, namun tampilannya lebih ringkas Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu materinya sebentar, karena ternyata waktunya sudah habis nih. Oke, sebentar. Oke, yang kedua adalah microset. Sebentar saya cek dulu, sudah ganti. Microset. Ini ya. Nah, jadi SID itu dapat membantu para guru yang pertama digitalisasi profil sekolah. Seperti ini ya Pak Ibu, di SMK, PGRI, Karisma Bangsa. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi profil guru. Seperti ini.
Kemudian ada lagi memberikan materi ajar, kemudian memberikan link ujian. Nah, kemudian biasanya link microsite ini dicantumkan di media sosial seperti ini ya Pak Ibu. Nah, ini contoh penggunaan microsite. Yang pertama ada personal branding, kemudian education, online store, event, kemudian community. Termasuk Combel ya Pak Ibu ya. Kalau seperti Combelnya Pak Fajar ini mungkin ya, ke depan ingin membuat microsite bisa Pak Ibu nanti dibuat seperti tadi. Untuk kegiatan yang ingin dilaksanakan ditaruh di atas gitu, ada flyernya di atas. Kemudian di bawahnya ada link pendaftaran. Kemudian di bawahnya ada materinya. Kemudian di bawahnya ada link presensi. Kemudian di bawahnya mungkin ada link sertifikat Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir karena di microsite ini dapat dikunci Bapak Ibu. Jadi link presensi, link sertifikat, kemudian link materi juga dapat dikunci terlebih dahulu sebelum dimulainya event tersebut Bapak Ibu. Kemudian untuk sekolah sendiri, microsite itu dapat untuk menyimpan yang namanya visi misi, profil sekolah, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya Bapak Ibu. Nah, kita langsung aja praktek. Praktek langsung pembuatan microsite. Nah, ini kita ke beranda ya. Kemudian Bapak Ibu klik microsite, kemudian klik buat baru Bapak Ibu. Nah, kemudian klik buat baru. Nah, di sini. Nah, kelebihan dari SID, dia itu sudah punya template Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pilih apakah mau personal branding, apakah mau edukasi, apakah mau kurikulum vitae dan lain sebagainya. Ataukah webinar ya Bapak Ibu juga bisa. Oke, kita contohnya adalah personal branding. Kemudian kita pilih aja mau basic atau apa. Di sini ada previewnya sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, ini adalah reviewnya, astronomik, portofolio seperti ini, kemudian name card seperti ini. Kita coba aja yang basic Bapak Ibu, yang dasar. Nah, seperti ini. Kita coba lanjutkan di sini. Nah, kemudian kita tinggal beri nama microsite ini. Contoh, kita beri nama ya Kenzo L. Bara. Ini kebetulan adalah nama anak saya. Taman Huri. Nah, kemudian di sini silahkan tulis aja nama panggilan kita biar microsite-nya tidak terlalu panjang. Contohnya adalah Kenzo. Nah, jadi s.id garis miring Kenzo. Kita coba selesai. Oh, tidak bisa. Berarti ini sudah dipakai. Coba Kenzo Bara ya, Kenzo Bara. Kenzo Bara. Nah, udah bisa ya. Atau sekalian L Bara. Kenzo L Bara. Nah, oke. Kemudian klik selesai. Nah, kemudian ini sudah jadi. Kamu akan beralih ke microsite yang telah kita buat. Baik. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan terhadap microsite yang kita buat adalah klik profil yang ada di sini ya Pak Ibu. Ini ada profil. Nah, diklik. Kemudian kita rubah foto profil di sini. Oke. Kita bisa cari foto. Contoh aja ini ya Pak Ibu ya. Contoh ini. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya dan kita potong. Kemudian yang berikutnya, kita bisa mengganti bagian sampul Bapak Ibu. Nah, sampulnya kita ganti. Wah, kita belum ada gambar nih. Nah, kita bisa cari dulu di Google. Contoh, kita klik background.
Nah, kita klik background. Kemudian gambar di sini. Kemudian, nah ini contohnya udah ada yang bagus nih. Nah, kita klik. Kemudian kita tinggal download saja, Pak Ibu. Oh, ini berbayar ya. Mau nggak ya? Oh, tidak mau. Oke, jadi kita cari yang gratis saja, Pak Ibu. Atau kita langsung kok anu aja simpen saja. Oh, nggak bisa ya. Tampilannya nggak gambar ya. Coba yang lain, Bapak Ibu. Kita coba yang gambar-gambar biasa. Nah, coba ini. Kemudian kita simpan saja. Oh ya, ini JPG. Nah, kita save. Kemudian kita kembali ke microset yang kita buat tadi. Kita ganti. Nah, di sini. Nah, kita potong Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang bagian ini silahkan ganti saja. Oke. Contoh guru. Oke. Guru pendidikan Pancasila di SMP, SMPN 1 tempel. Seperti itu. Nah, di sini langsung tampil ya Bapak Ibu nggih. Nama microsetnya apa, kemudian deskripsinya profil seperti apa Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah, sekarang kita coba untuk menautkan link Bapak Ibu. Nah, menautkan link di sini. Ini contoh tadi kita sudah punya link YouTube ya, film pendek. Nah, kita bisa cari lagi film pendeknya tadi di sini. Bentar. Tadi di sini ya. Kita buka tab baru aja. Oke, ini tadi ya. Kemudian kita tinggal copy aja. Kemudian kembali ke microsetnya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita tulis media pembelajaran film pendek. Nah, itu apa Ibu? Kemudian ini bisa kita ganti emoticon atau juga bisa foto. Kalau emoticon kita cari aja di sini. Yang itu menggambarkan apa yang ada di situ. Contoh ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita ingin mengembed video YouTube itu bisa diputar langsung di microset. Nah, ini bisa klik embed di sini ya Pak Ibu. Nah, kemudian di sini tinggal dipastekan YouTube yang ingin kita, nah ini ya tadi ya, disalin. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita, wah ini Kak, anu ya langsung terlihat di sini. Saya ingin menyembunyikannya, bisa Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik spoiler. Kemudian di sini kita tulis media film pendek. Film pendek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Itu untuk tadi video YouTube. Nah, sekarang kita coba untuk Canva Bapak Ibu. Nah, kita copy aja contoh di sini. Yang penting ketika kita menyalin itu dia opsinya adalah bisa lihat Bapak Ibu. Ini yang punya tautan dari semua orang, kemudian bisa lihat tinggal disalin Bapak Ibu. Oke, setelah disalin, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian di spoiler juga jangan lupa biar tidak langsung terlihat. Kemudian kita tulis materi pembelajaran pendidikan Pancasila mungkin ya. Kelas 9 bab 3 sub bab A. Nah, makanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Medianya sudah. Nah, sekarang kita coba yang lain lagi ya Pak Ibu. Nah, kalau ini tidak diperlukan bisa dinonaktifkan atau di-delete. Contoh ini second link. Hapus saja. Oke, bisa.
Kemudian yang last link ini disembunyikan bisa. Nanti di sini menghilang. Nah, kita sembunyikan. Klik aja. Nah, seperti itu Bapak Ibu udah menghilang. Oke, sekarang kita coba menautkan akun media sosial kita Bapak Ibu. Nah, di sini klik aja. Kemudian kita lihat, wah terlalu banyak ini, kita kurangi. Bisa Bapak Ibu. Contoh, X, hapus saja, tidak pakai. Kemudian SID belum. Nah, dihapus saja. YouTube, oke. Kemudian Discord tidak pakai, dihapus saja. Oke. Kemudian kita tinggal menyalin link Facebook kita, Bapak Ibu. Contoh, saya kan udah ada link sini ya, ada Facebook. Nah, oh sebentar, tadi salah. Ini yang Facebook, ya TikTok. Oke, tinggal di copy aja. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian tadi yang TikTok kita copy juga. Kalau TikTok lebih enak, Bapak Ibu. Belakangnya itu tinggal punya kita apa, Bapak Ibu. Kemudian, bentar ini kok. Nah, ini TikTok kita. Kemudian ini ada YouTube. Nah, kita udah punya YouTube nih, mungkin ya. Nah, Maaf Pak Rudi, agak dipercepat ya. oh, nggih, wajar. Terus Siap. pertanyaan sebentar terus kita akhiri. Oke, wajar. Terakhir YouTube ya, sebentar. Terakhir YouTube, kita sebentar. Saya cari link YouTube-nya dulu. Oke, kita ke channel kita, kemudian kita pastekan di sini Bapak Ibu. Oke, kemudian kita ini dulu saja, dan kita bagikan. Nah, kita copy atau bisa juga QR code. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu. Kita buka. Nah, ini adalah microset yang tadi telah kita kembangkan Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Kemudian ini ada materi. Bisa langsung dilihat di sini. Seperti ini. Atau bisa juga dilihat di Canva. Seperti ini. Tinggal open design. Kemudian yang berikutnya ada ini film. Nah, bisa di play di sini ya Pak Ibu. Kemudian ini film yang langsung ke YouTube. Bisa juga tinggal diklik. Kemudian ini media sosial kita, Facebook, nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, itu tadi nggih, sedikit berbagi nggih, praktik baik yang telah saya laksanakan Bapak Ibu ya. Tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penggunaan AI di Gamma, kemudian microset dengan SID yang nanti bisa menampung link yang kita punya seperti media pembelajaran, video pembelajaran, kemudian MPI yang telah kita kembangkan. Gitu Bapak Ibu. Ini mohon maaf suara saya terlalu belibet ya, karena saya jadi kurang fokus dari tadi kendala Zoom itu. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali banyak kendala dari saya ya. Dan semoga apa yang telah tadi kita pelajari bersama itu dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dari awal sampai akhir saya ada kesalahannya, mohon maaf. Saya kembalikan waktunya kepada Bapak Moderator, Bapak Fajar. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini molor dari rencana kita nggih, karena memang ada kendala sinyal tadi. Namun tetap kita beri kesempatan nih. Yang ingin bertanya, monggo 3 penanya. Monggo, jika ada yang mau bertanya. Atau kalau belum saya juga mau bertanya Pak Uri, ini yang Microsoft tadi kalau yang apa? Yang menggunakan referensi jenengan itu tadi kan starter monthly ya. Itu 30 ya, kalau nggak salah tadi. Itu kalau sudah 1 bulan terus bagaimana Pak Uri?
Apakah tetap yang kita sudah buat 30 tetap tersimpan atau hanya kalau kita belum membuat 30 nanti kesempatannya tertutup gitu. Mungkin itu. Dan monggo Bapak Ibu yang lain jika mau ada yang bertanya, kami persilahkan. Masih di mute tadi ya. Ya. Terima kasih Pak Fajar nggih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi memang untuk akun yang starter itu ada 30 microset. Nah, kemudian ketika dalam waktu 1 bulan itu kita telah mengembangkan lebih dari 5 nggih, mungkin 6, 7 dan seterusnya, maka microset yang kita punya yang ke-6 dan seterusnya itu masih bisa diakses Bapak Ibu, namun memang terkunci, tidak bisa diedit. Jadi yang bisa diedit itu dari 1 sampai 5 yang memang itu kuota dari akun free atau gratis. Jadi kalau kita ingin mengembangkan microset itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu, kita fokus aja. Barangkali 1 atau 3. 1 itu kan yang pertama link profil kita, kemudian masuk ke e-learning. Nah, di sana langsung aja nanti. E-learningnya langsung berkelas-kelas seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Fajar nggih untuk pertanyaan yang tadi jawabannya. Terima kasih Pak Uli. Jawabannya berarti bisa untuk gambaran kita. Ya memang kalau terlalu banyak mungkin beban juga ya kita aksesnya. Ini Pak Fajar, betul Pak Fajar. Ya, untuk sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Berarti kita bisa akhiri untuk kegiatan sehari-hari ini. Terima kasih pada Bapak Muhammad Fatul Damanhuri atas materi dan diskusinya yang sangat bermanfaat meskipun tadi betul-betul terkendala nih sinyalnya. Saya yakin Pak Uri juga gembrobias. Ya, mandi keringat nih Pak Fajar Mandi nih. keringat Ya. nih. Nah, tapi luar biasa bisa selesai sampai akhir gitu. Dan mungkin ada closing testimoni dari Pak Uri atau Bu Yuli sebelum kita akhiri. Dari saya mungkin ya Pak, semangat Pak Huri ya menyelesaikan level 4-nya, kemudian untuk Ibu dan Bapak di ini ya komunitas, tetap semangat untuk belajar, karena dengan belajar kita bersama akan bisa meningkatkan kualitas kita masing-masing untuk membukakan pintu gerbang anak-anak kita menuju kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement-nya dari Bu Juli. Dan kita akhiri karena sudah molor dari rencana kita tadi yang hanya jam 3. Dan tentunya saya selaku moderator banyak kekurangan dalam mengawal kegiatan webinar hari ini, mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan dengan acara ini bisa menambah semangat kita untuk terus berinovasi dan kita terus mengembangkan pembelajaran dan menggunakan TIK untuk menunjang proses pembelajaran. Dan akhirnya untuk webinar kali ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, kami dari komunitas belajar mandiri Handayani, terima kasih atas kesempatan untuk melaksanakan webinar dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Bu Yuri, dan Bapak Ibu semuanya.